Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanto Adi Saputra, NPM 18040400097, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Ibu Hermanita, yang mana di sini terdapat beberapa bab, yaitu bab 6, bab 7, bab 8, dan bab 9. Oke, langsung saja ya. Yang pertama yaitu bab 6, yaitu tentang sistem informasi pemasaran. Informasi pemasaran adalah keterangan baik berupa data dan atau fakta maupun hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan pemasaran. Kemudian manajer pemasaran harus mengambil resiko bila informasi pemasarannya tidak lengkap. Hal ini berhubungan dengan tugasnya dalam pengambilan keputusan dan masalah ini akan tetap selalu ada. Kemudian ruang lingkup informasi pemasaran. Pada perusahaan yang masih kecil dan bersifat perusahaan lokal, pejabat pimpinannya dapat berhubungan dengan memperoleh informasi langsung dari tangan pertama, yaitu pembeli dan distributor atau dealer. Dengan demikian, pejabat pimpinan dapat langsung mengikuti perkembangan pasar dari dekat. Nah, bila pertumbuhan perusahaan maju pesat menjadi lebih besar, maka meningkatlah kerumitan yang dihadapi dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga para pimpinan sebagai pengambil keputusan tidak dapat lagi berhubungan langsung dan segera dengan pihak pertama, yaitu para pembeli dan distributor atau dealer. Kemudian informasi yang dibutuhkan tidak seluruhnya bersumber langsung dari tangan pertama, sehingga peranan kedua sangat dibutuhkan. Nah, kemudian keluhan dari para pimpinan tentang informasi. Yang pertama, terlalu banyak informasi pemasaran yang kurang tepat, macam atau jenisnya. Yang kedua, tidak banyak informasi pemasaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, informasi pemasaran yang ada tersebar di seluruh perusahaan dan ini biasanya membutuhkan suatu usaha yang besar untuk menempatkan fakta tersebut sederhana mungkin. Kemudian yang keempat, informasi pemasaran yang penting kadang-kadang ditahan oleh bawahan. Jika bawahan itu yakin bahwa informasi ini akan mencerminkan hal yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi penilaian hasil presentasinya. Kelima, informasi yang penting sering diterimanya terlibat untuk digunakan. Dan yang terakhir, yang keenam, informasi sering diterima dalam bentuk yang tidak menggambarkan adanya gagasan. Nah, kemudian selanjutnya, informasi pemasaran dapat dikelompokkan menjadi 5. Apa aja itu? Yang pertama, informasi pasar dan struktur pasar. Kedua, informasi harga dan sistem pembayaran. Yang ketiga, informasi produk dan pengembangan produk. Dan yang keempat, informasi advertensi dan promosi penjualan. Dan yang kelima, informasi saluran distribusi dan penyaluran fisik. Nah, selanjutnya dilihat dari kebutuhan dan pengumpulannya, informasi pemasaran dapat dibedakan atas beberapa, yaitu yang pertama, informasi pemasaran yang rutin atau secara berkala disampaikan kepada dan diterima oleh pimpinan. Kemudian yang kedua, informasi pemasaran yang penyampaiannya atau penerimanya sewaktu-waktu dianggap penting oleh pimpinan bidang pemasaran atau perusahaan. Kemudian, pengertian dan konsep sistem informasi pemasaran. Sebagian besar informasi yang dibutuhkan dalam bidang pemasaran bersumber dari pasar, seperti konsumen atau pembeli, saingan, harga, dan distribusi. Beberapa perusahaan penyusun dan menjalankan sistem informasi pemasaran dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas
keputusan yang diambil. Kemudian, sistem informasi pemasaran didefinisikan sebagai suatu susunan yang kait-mengkait secara rumit atau kompleks dari orang-orang, mesin-mesin, dan prosedur yang direncanakan untuk menghasilkan aliran yang tersusun dan informasi yang tepat, dan telah dikumpulkan baik dari sumber-sumber yang berada di dalam maupun di luar perusahaan untuk dipergunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam bidang pertanggungjawaban tertentu dari manajemen pemasaran. 4 komponen penting sistem informasi pemasaran, yaitu sistem laporan inter, sistem riset pemasaran, kecekatan, pikir pemasaran, sistem analisis pemasaran. Masing-masing komponen tersebut merupakan subsistem yang tidak terlepas dari sistem informasi pemasaran. Kemudian 3 faktor utama dan saling berhubungan, yaitu lingkungan pemasaran, sistem informasi pemasaran, manajer pemasaran. Manajer pemasaran menggunakan informasi untuk tidak pemasaran perusahaan di lingkungan pemasaran berupa keputusan dan komunikasi pemasaran. Kemudian, komponen yang terdapat dalam sistem informasi. Yang pertama, sistem laporan intern. Yang kedua, sistem riset pemasaran. Kegiatan riset pemasaran perlu dilakukan secara terus-menerus dengan objek penelitian yang berbeda, tergantung pada permasalahan yang dihadapi pimpinan dalam menentukan keputusan dan kebijakannya. Maka, beberapa perusahaan telah membentuk bagian riset pemasaran di perusahaannya. Dalam beberapa hal, seorang manajer pemasaran membutuhkan beberapa penelaahan tertentu dari suatu keadaan sehingga ia mempunyai informasi yang cukup guna membuat keputusan yang terbaik atas dasar pemikiran yang tepat. Contoh, PT Jarum yang menghasilkan dan memasarkan rokok Kretek telah mempunyai perwakilan dan pergudangan di beberapa kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Ini 3 sistem inteligensi pemasaran. Sistem ini menyediakan data yang sedang terjadi di dalam bidang pemasaran kepada para pejabat pimpinan pemasaran. Sistem inteligensi pemasaran merupakan kumpulan sumber dan prosedur di mana para pejabat pemasaran mendapatkan informasi setiap hari tentang perkembangan lingkungan pemasaran ekstern. Baik, selanjutnya yaitu bab 7 tentang pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran. Kegiatan pengendalian pemasaran mencakup kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan atau prestasi dengan rencana atau ukuran standar yang ditetapkan, mencari penyebab terjadinya penyimpangan dan menentukan cara mengatasinya, memberikan informasi sebagai umpan balik bagi penyusunan rencana pemasaran berikutnya. Perencanaan pemasaran merupakan penentuan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang akan diharapkan. Agar pelaksanaan kegiatan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu dilakukan pengendalian. Kemudian ruang lingkup pengendalian pemasaran. Seorang manajer pemasaran dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran di bidang pemasaran bertanggung jawab atas yang pertama, pembinaan dan pengembangan tenaga pemasaran. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan organisasi bidang pemasaran. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang pemasaran. Pelaksanaan pengendalian pemasaran membutuhkan 3 langkah yang penting, yaitu menentukan standar prestasi yang digunakan. Kedua, menilai atau mengukur hasil prestasi dengan membandingkannya dengan standar prestasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menggunakan hasil penilaian untuk dasar menganalisis keunggulan,
kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dihadapi pemasaran serta untuk menetapkan keputusan yang akan diambil. Nah, berikutnya sistem pengendalian pemasaran. Syarat-syarat pengendalian. Yang pertama, adanya penentuan target atau objektif yang jelas sehingga semua aktivitas atau usaha diarahkan untuk pencapaian target atau objek tersebut. Target atau objek berupa jumlah unit yang dijual, volume atau omset penjualan, tingkat keuntungan yang akan dicapai, perluasan daerah atau penguasaan pasar. Yang kedua, adanya penentuan standar yang digunakan. Yang ketiga, adanya pembagian atau penentuan tugas. Dan yang keempat, pelaksanaannya hendaklah secara teratur, yaitu secara berkala seperti bulanan agar dengan program yang teratur dapat diikuti letak penyimpanannya. Nah, kemudian pengendalian efektivitas program. Pengendalian ini ditunjukkan untuk mengevaluasi berhasil tidaknya program yang disusun. Kunci keberhasilan ini terletak pada kemampuan perusahaan menjalankan sistem manajemen by objectives, di mana terdapat 4 unsur penting. Yang pertama, program yang disusun harus mempunyai sasaran yang jelas, yang harus dipertanggungjawabkan untuk dicapai. Yang kedua, pengukuran hasil prestasi harus dilakukan secara berkala yang telah ditetapkan, serta mencari penyimpangan yang besar atas hasil prestasi yang terjadi. Yang ketiga, hasil prestasi yang menyimpang relatif besar perlu dianalisis sebabnya, sehingga dapat diketahui mengapa hal tersebut terjadi, apakah disebabkan faktor di dalam atau di luar lingkungan perusahaan. Nah, yang keempat, tindakan koreksi atau penyempurnaan harus dilakukan pimpinan untuk mengurangi jarak penyimpangan antara sasaran dan hasil prestasi. Nah, kemudian yaitu pengendalian efisiensi. Penekanan efisiensi adalah pada pertimbangan biaya, yaitu cara yang paling efisien untuk mengelola tenaga penjual, efisiensi promosi penjualan dan penyaluran. Analisis ini digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penentuan strategi produk, harga, promosi, dan distribusi atau penyaluran. Nah, selanjutnya yaitu tentang bab 8, yaitu audit pemasaran. Audit pemasaran. Setiap pimpinan puncak perusahaan berusaha agar apa yang telah digariskan dalam kebijaksanaannya dapat terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan. Staf yang memeriksa disebut auditor perusahaan. Auditor berbeda dengan pengendalian. Nah, definisi auditing adalah kegiatan memeriksa dan menilai yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan analitis untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu. Nah, falsafah manajemen pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran mereka. Yang pertama, konsep produksi, yaitu falsafah yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan, dan manajemen sebaiknya memusatkan perhatian pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Yang kedua, konsep produk. Gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan penampilan terbaik, dan bahwa suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, konsep penjualan.
Gagasan bahwa konsep tidak akan membeli cukup produk perusahaan, kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya-upaya penjualan dan promosi yang gencar. Kemudian yang keempat, konsep pemasaran. Falsafah manajemen pemasaran yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasional bergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Selanjutnya yaitu bab 9 tentang meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi. Menurut Coulter dan Armstrong 2004, segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Pasar yang tersegmentasi dengan baik dapat dijangkau dan dilayani lebih efisien dan lebih mudah dikelola karena cenderung memberikan respon yang homogen terhadap suatu stimuli. Beberapa variabel pokok yang sering digunakan sebagai pembeda antara lain adalah geografis, demografis, psikografis, atau gaya hidup dan perilaku. Kemudian targeting adalah penetapan pasar sasaran di mana perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dilayani. Pilihan pasar sasaran yang dituju tersebut bisa didasarkan atas beberapa pertimbangan, yang diantaranya yang pertama, ukuran segmen dan pertumbuhan. Informasi mengenai volume penjualan, proyeksi tingkat pertumbuhan, dan profit margin yang diharapkan akan membantu perusahaan dalam mengetahui apakah segmen yang dipilihnya itu cukup besar dan mampu mendorong pertumbuhan perusahaan di masa datang atau tidak. Kemudian yang kedua, daya tarik struktural segmen. Pertimbangan ini mencakup analisa persaing, produk atau jasa substitusi daya beli konsumen. Yang ketiga, tujuan dan sumber-sumber perusahaan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan apakah pelayanan yang akan diberikan kepada segmen yang akan dipilihnya itu sesuai atau tidak dengan tujuan dan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan. Kemudian, menurut Ulrich dan Jack Straut yang dikutip oleh Coulter, menyatakan bahwa positioning adalah penentuan posisi dimulai dari produk, suatu barang, jasa, perusahaan, lembaga, atau bahkan orang, tetapi penentuan bukanlah sesuai yang dilakukan terhadap produk. Penentuan posisi adalah apa yang dilakukan terhadap pikiran pelanggan. Jadi, pemasaran mempromosikan produk itu dalam pikiran calon pelanggan. Kemudian strategi positioning. Ketika sebuah positioning telah ditetapkan untuk suatu produk atau jasa, pemasaran harus mampu menerjemahkan ke dalam suatu strategi untuk mengkomunikasikan manfaat atas atribut produk kepada konsumen. Dalam mengkomunikasikan, pemasaran dapat menggunakan pendekatan konsumen dan persaingan. Positioning menghubungkan manfaat produk serta layanan produk secara keseluruhan kepada konsumen. Competitive positioning mengkomunikasikan manfaat produk atau jasa dengan cara membandingkan dengan produk pesaing. Nah, kemudian
Selanjutnya yaitu ada beberapa alternatif tindakan dalam marketing mix yang dapat dilakukan dalam tahap kedewasaan barang. Barang atau produk. Merubah barang dengan barang eksklusif atau model baru. Kemudian model khusus untuk segmen khusus. Kemudian menyederhanakan model untuk kelas ekonomi. Kemudian menambah beberapa barang tambahan. Kemudian merubah bungkus dengan. Tadi merubah barang, sekarang merubah bungkus dengan menambah nilai manfaat bagi pemakai. Kemudian menambah daya tarik. Kemudian menawarkan bungkus prestis. Nah, selanjutnya menambah merek. Menambah merek prestis. Menambah merek yang dapat bersaing. Kemudian menambahkan pelayanan. Maksudnya menambahkan pelayanan khusus atau penanganan masalah yang khusus. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian menambahkan jaminan atau garansi kepuasan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dan jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.